Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Inka akan menceritakan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Dujana dengan pohon kurma. Pada zaman Nabi Muhammad, hiduplah seorang laki bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia adalah orang yang sangat taat kepada agama dan nabinya Muhammad SAW. Dan dia selalu mengerjakan ibadah sholat yang dilewatkan oleh agamanya Islam. Setiap selesai sholat subuh berjamaah, Abu Dujana selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu Nabi Muhammad selesai berdoa. Lalu Nabi Muhammad pun meminta klarifikasi kepada Abu Dujana. Beliau mengatakan seperti ini. Assalamualaikum, wahai Abu Dujana, mengapa kamu terburu-buru pulang? Apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu disampaikan oleh Allah? Mengapa seperti itu? Ada apa? Kata Rasulullah. Abu Dujana pun menjawab, begini Rasulullah. Apa itu? Coba kamu jelaskan, jawab Nabi Muhammad. Begini, kata Abu Dujana sambil menceritakan alasannya. Di rumah kami bersebelahan persis dengan laki-laki. Di atas pekarangan tangga kami itu terdapat satu pohon kurma. Terdapat pohon kurma di atas pekarangan tetangga kami. Dahannya menjulang ke rumah kami. Setiap malam jika angin berhembus kencang, pohon kurma itu saling berjatuhan dan mendarat di rumah kami. Aku segera memungut kurma-kurma itu sebelum anak-anakku terbangun dari tidurnya. Ya Rasul, kami ini orang yang tak berpunya. Apapun yang ada anakku makan. Aku takut jika anakku terbangun, mereka akan memakan kurma-kurma yang berjatuhan itu. Suatu saat, aku pernah terlambat pulang dan aku melihat sendiri anakku sedang memakan kurma-kurma yang berjatuhan itu. Mataku sendiri yang melihatnya, mereka sedang mengunyah kurma itu. Aku pun memasukkan jari tanganku lalu mengeluarkan kurma-kurma yang ada di dalam mulut mereka. Abu Dujana berkata kepada anaknya, "Nak, janganlah kamu mempermalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku pun lalu menangis. Abu Dujana mengatakan kembali kepada anaknya, "Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan membiarkan kamu mengisi perutmu dengan harta haram. Dan harta haram di dalam perutmu itu akan aku keluarkan bersama kurma-kurma dan aku kembalikan kepada pemiliknya yang berhak." Mata Nabi Muhammad pun sontak berkaca-kaca dan ia meneteskan air mata dan membasahi wajahnya.
Nabi Muhammad pun mencari siapa pemilik pohon kurma itu, dan ternyata orang itu adalah laki-laki munafik. Ia mendatangi laki munafik itu dengan berkata, "Apakah kau boleh menjual pohon kurma ini? Aku akan membeli 10 kali lipat. Aku akan membeli 10 kali lipat." Dan Nabi Muhammad berkata, "Aku akan membeli 10 kali lipat pohon kurma itu sendiri. Terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya terbuat dari mutiara putih, dan di sana tersedia bidadari cantik jelita sesuai dengan hitungan pohon kurmanya." Lelaki munafik itu menjawab dengan tegas, Aku tak pernah berdagang dengan aku berdagang dengan sistem jatuh tempo. Aku tidak pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo, dengan kontan dan janji kapan-kapan. Lalu tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq pun datang dan berkata, "Aku akan membeli 10 kali lipat pohon kurma yang dimiliki oleh Pak Fulan dengan tipe yang tidak ada di kota ini." Lelaki itu pun menjawab kegirangan, "Oke, akan aku jual." Kata Abu Bakar, "Bagus, aku akan membelinya." Setelah sepakat, Nabi Muhammad berkata ini kepada Setelah sepakat, Abu Bakar membawa pohon kurma itu kepada Abu Dujanah, dan Nabi Muhammad berkata, "Wahai Abu Bakar, aku yang menanggungnya." Abu Bakar kegirangan bukan main. Lelaki munafik itu kembali ke rumahnya untuk bertemu istrinya dan berkata, "Aku telah untung banyak karena sudah menjual 10 kali lipat pohon kurma ini. Dan aku akan memakannya dan tidak akan memberikan buah kurma itu kepada Abu Dujanah sekalipun." Malamnya, lelaki munafik itu tertidur dan bangun di pagi harinya. Ia melihat pohon kurma yang ada di tanahnya itu hilang dan berada di tanahnya Abu Dujanah. Pohon kurmanya itu sudah rata dengan tanahnya Abu Dujanah. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar betapa hati-hatinya sahabat Nabi Muhammad tentang segala sesuatu. Walaupun kita susah, kita harus tetap menjaga diri. Walaupun di dunia susah, nanti kita akan dibalas di akhirat kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.